Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 6. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara keras yang memekakkan telinga pada saat ini bergema di langit. Semua orang pun melihat ke arah munculnya suara itu. Karena pada saat ini, tangan hijau dari Lindong telah dengan paksa memasukkan diri ke dalam tubuh raksasa api. Dan seolah-olah, tangan Lindong itu seperti pedang yang paling tajam. Karena sekarang, tangannya telah berhasil menembus pertahanan kuat dari raksasa api Jenderal Zhu Tianhuo. Banyak orang yang melihat hal ini merasa sangat ketakutan. Karena meskipun mereka tidak pernah secara pribadi bertukar pukulan dengan Jenderal Zhu Tianhuo, namun dari auranya pada saat ini, mereka dapat mengetahui seberapa kuat raksasa api yang telah diciptakan oleh sang jenderal. Dan orang-orang itu tidak mengira bahwa pertahanan yang kuat seperti itu masih bisa secara paksa ditembus oleh Lindong. Karena sekarang, kekuatan tangan hijau milik Lindong memiliki energi penghancur yang sangat menakutkan. Jenderal Zhu Tianhuo yang melihat serangan dari Lindong ini, dia pun terlihat sangat marah dan kemudian berteriak, "Lindong, beraninya kau!" Sesaat kemudian, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun merubah segel yang ada di tangannya. Dan dengan cepat, api segera keluar dan kemudian berkobar dengan sangat besar, seperti badai api yang sedang mengamuk. Tidak lama kemudian api-api itu pun melilit tangan Lindong dengan energi panas yang terus menembus tubuh Lindong. Hal ini dilakukan oleh Jenderal Zhu Tianhuo bertujuan untuk memporak-porandakan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong. Melihat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo, Lindong pun pada saat ini menyadari bahwa serangan itu bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Yuannya. Namun dalam menghadapi serangan ini, Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia hanya bisa tersenyum ke arah Jenderal Zhu Tianhuo. Dan senyuman dari Lindong itu mengandung sebuah ejekan. Dan tiba-tiba saja, kali ini sebuah energi pelahap yang sangat besar muncul dari tubuh Lindong. Dan dengan cepat, energi panas yang dipancarkan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini telah benar-benar ditelan oleh energi pelahap tersebut. Sambil menatap tajam ke arah sang jenderal, Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Jenderal Zhu Tianhuo, lihat bagaimana aku akan menghancurkan tubuh iblis apimu ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun memutar telapak tangannya. Dan kini, sebuah energi pelahap yang sangat mengerikan segera dikeluarkan dari tangan Lindong. Sejatinya tubuh iblis api Jenderal Zhu Tianhuo itu diciptakan menggunakan kekuatan Yuan dan juga segel khusus. Hal itu menyebabkan tubuh api iblis menjadi sangat kuat. Namun bagaimanapun juga, kekuatan tubuh iblis api itu pada dasarnya berasal dari kekuatan Yuan. Dan segala macam kekuatan Yuan apapun di depan kekuatan pelahap dari Lindong, hal itu tidak ada apa-apanya. Karena pada saat ini, kekuatan pelahap milik Lindong benar-benar melahap kekuatan Yuan dari tubuh iblis api dengan sangat brutal. Dan hanya dalam beberapa detik saja, tubuh iblis api terlihat memudar. Melihat hal ini, ekspresi dari Jenderal Zhu Tianhuo menjadi sangat jelek. Dan kemudian dirinya berteriak dengan keras, "Lindong, apa yang kau lakukan?" Mendengar teriakan dari sang jenderal, Lindong tidak memperdulikannya sama sekali. Bahkan pada saat ini, Lindong malah meningkatkan kekuatan pelahapnya dengan sangat liar. Dan sebagian besar energi Yuan yang ada di dalam tubuh api iblis benar-benar menghilang dalam kekuatan pelahap milik Lindong. Dan akhirnya, sus! Pada saat kekuatan Yuan itu telah habis, tubuh api iblis pada saat ini mulai runtuh. Banyak orang yang melihatnya terlihat sangat terkejut. Mereka kemudian saling berbincang. Seni bela diri jiwa yang sangat dibanggakan oleh Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini benar-benar telah dipatahkan oleh Lindong dengan sangat mudah. Setelah tubuh api iblis benar-benar musnah, pada saat ini tubuh dari Jenderal Zhu Tianhuo telah muncul kembali di depan tatapan semua orang. Dan wajah dari sang jenderal kini terlihat sangat marah. Namun di dalam hatinya, Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini terlihat ketakutan. Terlepas dari betapa bangganya dia yang berasal dari kerajaan super. Dengan pertarungan yang dia alami pada saat ini, jelas Jenderal Zhu Tianhuo mengerti bahwa Lindong
tidak bisa dibandingkan dengan para kuda hitam yang telah dia temui sebelumnya. Melihat kemunculan dari Jenderal Zhu Tianhuo, Lindong pada saat ini tidak akan memberikan ampun pada jenderal itu. Dan dengan cepat, Lindong pun terbang ke arah sang jenderal sambil mengarahkan tangannya yang bersisik hijau untuk segera memotong leher dari Jenderal Zhu Tianhuo. Sang jenderal yang melihat perbuatan dari Lindong ini, dia pun hanya bisa mendengus dan kemudian berkata dalam hati, "Lindong, sepertinya dia benar-benar tidak ingin memberikan ampun padaku." Setelah mengatakan hal itu, sang jenderal pun mengeluarkan tombak merah darahnya. Dan dia dengan cepat pada saat ini mengarahkan tombak itu pada Lindong. Di dalam hati Jenderal Zhu Tianhuo mengatakan, meskipun Lindong cukup kuat, namun dia pada saat ini tidak akan pernah berani untuk menerjang tombak merah darahku. Yang pada akhirnya, tentang perhitungan dari Jenderal Zhu Tianhuo meleset. Karena sekarang Lindong benar-benar berani berhadapan dengan tombak itu secara langsung. Bahkan saat ini, Lindong menyerang ujung tombak menggunakan tangan kosong. Percikan api yang sangat banyak pun keluar dari tangan Lindong setelah dirinya berbenturan dengan tombak merah darah milik Jenderal Zhu Tianhuo. Dan sesaat kemudian, tangan Lindong pun pada saat ini mengepal dan menggenggam erat ujung tombak itu. Sisik-sisik yang ada di tangan Lindong pada saat ini mengeluarkan cahaya dan kemudian memancarkan energi yang sangat menakutkan, yang akhirnya tombak merah darah milik Jenderal Zhu Tianhuo pada akhirnya hancur lebur. Sang jenderal yang melihat hal ini, dia benar-benar sangat kaget. Dan Jenderal Zhu Tianhuo, dia berkata dalam hati, "Lindong, dia telah benar-benar bisa menghancurkan harta jiwa duniawiku." Setelah Lindong menghancurkan ujung tombak merah darah, sekali lagi dia pun pada saat ini mengayunkan tangannya. Dan sebuah energi yang memiliki ketajaman yang tidak biasa segera meluncur ke arah Jenderal Zhu Tianhuo. Yang pada akhirnya, bem bem bem. Tubuh dari Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini terkena serangan cahaya yang dilancarkan oleh Lindong. Yang pada akhirnya, sang jenderal itu sendiri saat ini terlempar keluar dari badai yang terbentuk dari pecahan ujung tombak. Ekspresi wajah dari sang jenderal menjadi sangat jelek dan dia pun berteriak, "Lindong, jabingan kau!" Dan setelah itu, Jenderal Zhu Tianhuo pun berkata dalam hati, "Sial, kenapa ini bisa terjadi? Sebelumnya tubuh api iblisku telah dihancurkan oleh Lindong. Bahkan sekarang, senjataku juga telah dihancurkan. Aku benar-benar terjatuh ke dalam tempat yang tidak menguntungkan." Pada saat sang jenderal ingin meluapkan emosinya pada Lindong, tiba-tiba saja sebuah cahaya pada saat ini kembali meluncur ke arahnya. Dan beberapa detik kemudian, sesosok manusia pada saat ini telah berada di hadapan dari Jenderal Zhu Tianhuo. Sosok itu telah bergerak secepat hantu yang menyebabkan sang jenderal menjadi sangat terkejut. Di dalam hatinya, dia pun pada saat ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena merasakan bahaya yang sangat besar, Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini dengan cepat mengaktifkan tubuh emas nirwananya. Dan tiba-tiba saja, sebuah tangan yang sudah dikelilingi oleh cahaya hijau kali ini telah merobek ruang kosong dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang selanjutnya, serangan tangan itu pun menghantam dada dari sang Jenderal Zhu Tianhuo dengan sangat keras. Akibat dari hantaman tangan itu, Jenderal Zhu Tianhuo pun berteriak dan kini cahaya emas di tubuhnya seketika langsung meredup. Dan sesaat kemudian, Jenderal Zhu Tianhuo pun memuntahkan seteguk darah. Hal itu dibarengi dengan tubuh dari sang jenderal sendiri yang pada saat ini kembali terlempar. Seluruh kota kuno pada saat ini benar-benar sunyi. Setelah orang-orang melihat tubuh dari Jenderal Zhu Tianhuo dikirim terbang dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan orang-orang itu wajahnya dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Mereka semua jelas menyadari bahwa kekuatan dari Jenderal Zhu Tianhuo telah berada di puncak nirwana level 3 dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Namun orang seperti itu pada saat ini telah kalah dalam pertempuran 1 lawan 1 melawan Lindong. Orang-orang itu kemudian mengatakan, Lindong, dirinya telah benar-benar menjadi orang yang sangat kuat hanya dalam beberapa bulan saja. Semua orang yang berada di tempat ini pun kemudian membuat kesimpulan bahwa dari pertempuran ini,
Jenderal Api Zhu Tianhuo yang berasal dari Kekaisaran Gan Besar, dirinya tidak menimbulkan ancaman lagi bagi Lindong. Di sisi lain, wajah dari sang jenderal pada saat ini terlihat sangat pucat. Tatapan matanya memperlihatkan sebuah kemarahan. Namun Jenderal Zhu Tianhuo tidak bodoh. Jika dirinya terus memprovokasi Lindong, maka saat ini dia akan kehilangan kualifikasi dan juga nama besarnya sebagai salah satu 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Besar. Dan kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Lindong pada saat ini benar-benar membuat sang jenderal harus sangat berhati-hati dan juga waspada. Di sisi lain pada saat ini Lindong menatap tajam ke arah Jenderal Zhu Tianhuo. Namun Lindong tidak berniat untuk melakukan penyerangan lagi. Meskipun saat ini Lindong bisa dengan mudah membunuh Jenderal Zhu Tianhuo, namun Lindong juga harus berhati-hati terhadap kerajaan super yang ada di belakang sang jenderal. Dan oleh karena itu, Lindong pun melupakan niat membunuhnya pada sang jenderal. Bahkan jika Lindong bisa melakukan pembunuhan itu, ada harga yang sangat tinggi yang harus dia bayar. Dan ini bukanlah situasi yang diinginkan oleh Lindong. Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah Jenderal Zhu Tianhuo yang wajahnya sudah pucat. Dan sesaat kemudian, Lindong pun berkata, "Kalian berdua telah kalah." Mendengar kata-kata ini, sang jenderal pun menjadi sangat terkejut. Dan dia buru-buru menoleh ketika Jenderal Zhu Tianhuo mendengar suara gemuruh yang pada saat ini benar-benar menggetarkan jiwa, yang muncul dari tempat pertarungan antara Xiaoyan dengan Jenderal Mu Huang. Di tempat itu, sebuah aura yang ganas dan mengerikan pada saat ini terlihat. Sosok manusia besar yang pada saat ini diselimuti oleh cahaya merah darah segera mengayunkan tinjunya dengan sangat cepat. Kemudian cahaya berdarah itu pada saat ini telah berubah menjadi kepala harimau yang ganas di dalam badai tinju yang pada saat ini sedang meluncur. Yang bahkan tinjuan ini mampu dalam sekejap saja melukai seorang nirwana level ketiga biasa. Dan akhirnya, boom, boom, boom. Tinjuan dari cahaya merah darah itu pada saat ini menghantam tubuh dari Jenderal Mu Huang. Setelah itu, sebuah retakan besar pada saat ini muncul dari raksasa gunung. Dan dalam hitungan detik saja, raksasa gunung itu pun hancur lebur. Dengan meledaknya tubuh raksasa gunung, kini tubuh Jenderal Mu Huang yang sebelumnya ada di dalam tubuh raksasa itu segera terlempar keluar. Dan kini, bekas darah pun muncul di sudut mulut dari Jenderal Mu Huang. Kekuatan dari raksasa gunung yang sangat dia banggakan sebenarnya saat ini telah benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Hal itu membuat Jenderal Gunung Mu Huang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukan situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya sang Jenderal Mu Huang dia mampu dipaksa dalam keadaan yang paling menyedihkan oleh seseorang yang berasal dari kerajaan tingkat rendah. Setelah Xiaoyan berhasil mengirim terbang Jenderal Mu Huang, dirinya pun pada saat ini melihat ke arah Lindong. Dan Xiaoyan tahu jika Lindong pada saat ini tidak berniat untuk membunuh musuhnya. Maka dari itu, Xiaoyan juga segera menarik aura merah darah yang ada di tubuhnya. Dan dalam sekejap, harimau merah darah di tinjunya juga berangsur-angsur menghilang. Semua orang yang berada di kota kuno ini, mereka pun menatap ke arah Lindong dan juga Xiaoyan dengan tatapan mata yang penuh rasa kagum. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mengira bahwa kelompok dari Lindong telah benar-benar mampu mengalahkan kelompok dari orang yang memiliki reputasi yang cukup besar di medan perang kuno ini. Dan selain itu, kelompok yang dikalahkan oleh Lindong adalah orang-orang yang telah maju ke peringkat Nirwana mulai hari ini dan juga seterusnya. Semua orang tahu dan mereka paham bahwa Lindong dan juga Xiaoyan akan benar-benar menjadi ahli yang telah masuk dalam peringkat Nirwana. Di sisi lain, ekspresi dari Tianzhen pun pada saat ini terlihat sangat pucat dan dia pun segera menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, Tianzhen pun berkata dalam hati, "Lindong, aku tidak menyangka dia telah menjadi sekuat ini. Di masa depan nanti, aku tidak akan pernah berani untuk menyinggung dirinya lagi. Dan lebih baik, pada saat ini aku menghilangkan semua dendam di hatiku pada Lindong." Di dalam kerumunan tertentu, terlihatlah beberapa wajah yang tidak asing karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari dinasti Moyan. Siswan yang pada saat ini menatap Lindong, dirinya kemudian mengatakan, "Lindong, bocah itu telah benar-benar menjadi sekuat ini.
Hal ini dikatakan oleh Sisuan dengan raut wajah yang penuh dengan rasa takut. Pemuda yang berada di samping dari Sisuan, yang merupakan pimpinan dari dinasti Moyan, yaitu Sikun, dia kemudian menjawab perkataan dari Sisuan. Mulai hari ini, kita harus melupakan dendam masa lalu dengan Lindong, dan kita jangan pernah berani memprovokasinya lagi. Jika tidak, maka kita semua pasti akan mati. Setelah mengatakan hal itu, Sikun pun kini berkata dalam hati, aku benar-benar tidak mengira bahwa bocah itu yang dulu kita anggap semut, tapi saat ini telah benar-benar mencapai tahap yang bahkan kita harus menghormati dirinya. Dan setelah itu, Sikun pun mengangkat tangannya dan dia mengatakan, ayo kita pergi dari tempat ini, karena kita harus menuju ke pusat medan perang kuno, karena perang 100 kekaisaran akan segera dimulai di tempat itu. Setelah mengatakan hal itu, kelompok dari dinasti Moyan pada saat ini benar-benar pergi dari aula kuno ini. Di dalam perginya itu, Sikun pun mengatakan, aku benar-benar penasaran dan ingin tahu level seperti apa yang bisa dicapai oleh Lindong. Karena bocah itu selama ini secara terus-menerus bisa menciptakan sebuah keajaiban. Dan apakah di dalam perang 100 kekaisaran nanti keajaiban Lindong meredup atau malah semakin terang? Karena tempat itu adalah tempat yang sebenarnya untuk melakukan persaingan. Dan itu adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki kekuatan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di perang 100 kekaisaran ini nama Lindong benar-benar akan bergema dan dikenal oleh banyak orang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Cok. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 7. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran antara kelompok Lindong dengan kelompok Jenderal Api Zhu Tianhuo di aula kuno ini pada saat ini sudah berakhir. Dan hal itu dimenangkan oleh kelompok Lindong. Semua orang pada saat ini tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berlangsung dengan cepat dan membuat kelompok dari Jenderal Api Zhu Tianhuo jatuh ke dalam kerugian yang besar, di mana keadaan yang sangat menyedihkan kali ini dialami oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mohuang. Karena tubuh mereka sudah penuh dengan luka-luka. Dan orang-orang yang melihatnya masih benar-benar tercengang karena mereka sudah banyak mendengar prestasi yang menakjubkan dari Lindong. Namun orang yang dilawan oleh Lindong pada saat ini bukanlah orang seperti Sikun, melainkan mereka adalah seorang praktisi dari kerajaan super yang sejati. Dan keterkejutan semua orang ini tetap tidak akan mempengaruhi hasilnya, karena bagaimanapun juga faktanya adalah Lindong yang keluar sebagai pemenang. Semua orang pun sekarang melihat Lindong dan juga Xiaoyan. Mereka kemudian memiliki perasaan yang aneh yang tiba-tiba muncul di hati mereka. Dan pada saat ini, orang-orang yang melihat Lindong itu berbincang bahwa kemungkinan Lindong dan juga Xiaoyan yang berasal dari kerajaan peringkat rendah adalah kuda hitam paling mempesona di dalam perang 100 kekaisaran kali ini. Selain itu, orang-orang juga sangat ingin mengetahui seberapa jauh Lindong dan juga Xiaoyan bisa berkembang di dalam perang 100 kekaisaran, yang tempat itu sendiri pada saat ini dipenuhi dengan praktisi-praktisi elit. Selain itu, orang-orang juga sangat ingin tahu apakah ada orang yang benar-benar bisa menantang kerajaan super yang pada saat ini sedang mendominasi perang 100 kekaisaran. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pada saat ini melihat ke arah Jenderal Api Zhu Tianhuo. Dan Lindong tidak berniat untuk melakukan penyerangan kembali. Dia juga tidak takut jika Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini melarikan diri. Lindong puas karena dirinya bisa mengalahkan sang jenderal. Namun Lindong juga harus bertindak bijaksana, karena bagaimanapun juga latar belakang dari Jenderal Api Zhu Tianhuo bukanlah latar belakang yang sederhana. Karena Lindong harus sedikit waspada terhadap kerajaan super. Walaupun Lindong pada saat ini tidak berniat untuk menyinggung kerajaan super, tapi bukan berarti dirinya takut pada mereka. Mengingat kemampuan Lindong dan juga Xiaoyan pada saat ini, jika mereka menggunakan semua kartu asnya, maka kemungkinan Lindong dan juga Xiaoyan bahkan bisa bertarung seimbang melawan praktisi Nirwana keempat. Dan selain itu, di dalam kelompok trio Lindong ini masih ada Xiao Diao
Dia adalah orang yang belum mengambil tindakan sampai saat ini. Dan juga, Xiaodo sendiri adalah orang yang paling misterius di dalam kelompok trio Lindong. Meskipun pada saat ini Lindong tidak mengizinkan Xiaodo untuk bertindak, namun jika Lindong dan juga Xiaoyan mengalami situasi kritis, pasti Xiaodo juga akan turun tangan. Memiliki barisan yang mengerikan seperti ini, trio Lindong ibarat seekor harimau bersayap di medan perang kuno. Ketika pada saat ini, trio Lindong menemui sebuah bahaya, maka mereka tidak akan berlari dan juga bersembunyi, melainkan mereka akan melakukan perlawanan. Pada saat ini Xiaoyan telah berdiri di belakang Lindong. Tubuhnya yang berotot, besar, dan juga penuh luka membuatnya terlihat sebagai sosok yang sangat menakutkan. Dan orang-orang yang melihatnya pasti akan sangat ketakutan, serta mereka tidak akan bodoh untuk berani menyinggung Xiaoyan. Dan sesaat kemudian, Xiaodo pun terbang dengan pelan, di mana pada saat ini dirinya kemudian berdiri di samping dari Lindong. Tatapan dari Xiaodo ketika melihat Jenderal Api Zhu Tianhuo, matanya penuh dengan ejekan. Meskipun aura yang dipancarkan oleh Xiaodo tidak sejahat dan juga sekejam aura dari Xiaoyan, namun orang-orang yang melihat mata ungu dari Xiaodo, hati mereka rasanya berdebar kencang. Dan setelah trio Lindong berkumpul, pada saat ini semua orang merasakan seperti ada tekanan yang luar biasa yang sedang dilepaskan. Sehingga kebanyakan orang yang berada di aula kuno ini, mereka akan ketakutan memandang rendah trio Lindong. Dan secara alami, hal itu juga dirasakan oleh Jenderal Zhu Tianhuo. Merasakan tekanan yang sangat mengerikan, ekspresi wajah dari sang jenderal pada saat ini berubah. Tidak lama kemudian, Jenderal Gunung Mohuang pun kini terbang dan mendekati Jenderal Api Zhu Tianhuo. Dan setelah itu, Jenderal Gunung menatap serius ke arah trio Lindong. Tidak lama kemudian sang Jenderal Gunung kini berbisik pada Jenderal Zhu Tianhuo. Dan dalam bisikannya itu, dia mengatakan, "Saudara Zhu Tianhuo, mereka bertiga sangat kuat. Jika kita pada saat ini benar-benar melanjutkan pertarungan, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka." Mendengar kata-kata bisikan dari Jenderal Mohuang, pada saat ini Jenderal Zhu Tianhuo mengepalkan tangannya dengan keras. Karena bagaimanapun juga, apa yang dikatakan oleh Jenderal Mohuang ada benarnya juga. Dan hal ini tetap tidak bisa diterima oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo yang sejatinya dia adalah orang yang sombong dan juga bangga dengan kekuatannya. Namun fakta hari ini harus menekan kesombongan itu, karena bagaimanapun juga Jenderal Api Zhu Tianhuo tidak akan bisa mengalahkan Lindong sendirian. Sang Jenderal Api pada saat ini merenung, karena di dalam pertempuran sebelumnya, seni bela diri jiwa yang sangat mereka banggakan bisa langsung dikalahkan oleh Lindong. Sementara Jenderal Mohuang yang sangat berbakat dalam kekuatan fisik juga dikalahkan oleh Xiaoyan. Dan lebih jauh lagi, Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini menyadari bahwa masih ada satu orang di kelompok Lindong yang belum bergerak. Dan orang itu adalah orang yang paling misterius. Sang Jenderal Api tidak cukup bodoh untuk memberikan penilaian bahwa orang yang paling misterius di kelompok Lindong adalah orang yang paling lemah. Karena sejatinya, orang seperti itu adalah orang yang paling harus diwaspadai. Menyadari kesenjangan kekuatan antara kelompoknya dengan kelompok Lindong, pada saat ini Jenderal Api Zhu Tianhuo telah memutuskan bahwa mereka akan menyerah untuk merebut warisan yang telah diperoleh oleh Lindong. Sambil menggertakkan giginya, Jenderal Api Zhu Tianhuo, dia berkata dalam hati, "Benar-benar kenyataan yang sangat pahit. Jika aku sebelumnya tahu lawan yang akan kuhadapi seperti ini, maka aku pasti akan mengajak dua jenderal yang lainnya untuk bergabung. Dan jika kita berempat bertarung bersama, pasti kekuatan dari kelompok Lindong itu tidak akan bisa melawan kita." Setelah mengatakan hal itu dalam hatinya, Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini melihat ke arah kelompok Lindong. Kemudian dia berkata, "Lindong, pertempuran hari ini, aku mengakui bahwa kamu adalah pemenangnya. Dan aku benar-benar sangat kagum dengan dirimu." Mendapat ucapan seperti itu dari Jenderal Api Zhu Tianhuo,
Lindong pun hanya tersenyum dan dirinya tidak menunjukkan kesombongan sama sekali. Walaupun dia pada saat ini sudah berhasil mengalahkan sang jenderal yang dianggap sebagai elit yang sangat terkenal. Dan meskipun Lindong tidak senang dengan Jenderal Api Su Tianhuo yang ingin merebut warisannya, namun hari ini Lindong tidak ingin memulai perselisihan dengan Kekaisaran Gan Besar. Dan kini Jenderal Api Su Tianhuo pun melanjutkan kata-katanya pada Lindong. Lindong, kamu memang melebihi harapanku. Namun aku akan tetap mengingat apa yang terjadi hari ini. Dan lain kali kita akan bertemu kembali. Pada saat itu aku akan menagih hutang hari ini. Mendengar ucapan seperti itu dari sang jenderal, Lindong yang tidak memiliki rasa takut, dia pun menjawabnya, baiklah, jika kita bertemu lagi, aku akan menantikan kamu menagih hutangmu. Dan sebelum pergi, Jenderal Api Su Tianhuo kembali mengatakan, berita tentang dirimu yang telah mendapatkan warisan dari sekte besar misterius pada saat ini telah menyebar luas. Dan kami bukanlah satu-satunya orang yang menginginkan warisan yang telah kamu dapatkan. Oleh karena itu, di masa depan kamu pasti akan sangat kerepotan. Dan aku harap kamu bisa mencapai zona inti dari medan perang kuno ini dengan lancar, karena kami akan menunggumu di perang 100 kekaisaran. Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Api Su Tianhuo pada saat ini berbalik badan dan dia pun langsung terbang meninggalkan aula kuno yang pada akhirnya disusul oleh Jenderal Gunung Mo Huang. Dan dengan cepat, kedua jenderal itu pun menghilang di cakrawala. Setelah kedua jenderal itu pergi, pada saat ini suasana tegang di kota kuno langsung menghilang begitu saja. Dan banyak orang kemudian melihat ke arah trio Lindong. Ekspresi wajah mereka semua menjadi sangat rumit. Dan mereka masih tidak percaya bahwa trio Lindong yang berasal dari kerajaan peringkat rendah mampu mengalahkan praktisi elit dari kerajaan super. Hal ini pasti akan membuat perang 100 kekaisaran semakin menarik. Akibat kemenangan Lindong hari ini, semua orang pun berbincang satu sama lain. Dan mereka kini mengatakan, trio Lindong, mereka pasti akan menjadi bintang yang mempesona di medan perang kuno ini. Semua individu di perang 100 kekaisaran, mereka diberkati dengan bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, aku tidak bisa membayangkan jika trio Lindong bertemu dan juga berkumpul dengan orang-orang dari praktisi elit tersebut. Dan kini orang-orang juga mengatakan bahwa kemungkinan trio Lindong adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur ini. Namun bagaimanapun juga, orang-orang di perang 100 kekaisaran bukanlah orang yang bisa diremehkan begitu saja. Karena kemungkinan mereka terdiri dari penjahat yang keras kepala dan juga bakat yang sangat sulit untuk diatur, berkumpul di dalam satu tempat. Dan itu pasti akan menimbulkan sebuah kekerasan yang sangat ekstrim. Dan pada saat ini Lindong melihat ke arah Jenderal Api Su Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mo Huang yang telah kabur dari aula kuno ini. Kemudian Lindong pun berkata, mereka benar-benar merepotkan. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Lindong itu, sambil tersenyum Xiaodio pun menjawabnya, jika kamu merasa bahwa orang-orang itu sangat merepotkan, maka yang harus kau lakukan hanyalah mengakhiri mereka dengan cepat. Dan dengan begitu, ketenaranmu akan semakin menyebar dengan luas. Dan orang-orang tidak akan ada yang berani mencari masalah dengan dirimu lagi. Mendengar ucapan dari Xiaodio itu, Lindong pun menjawabnya, kemungkinan tidak sesederhana itu. Karena Kekaisaran Gan Besar terdapat 3 raja dan juga 4 jenderal. Dan aku yakin mereka bukanlah orang yang penurut. Hanya Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung saja yang merupakan 2 jenderal dengan peringkat 2 terbawah sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir 2 jenderal peringkat teratas, yaitu Jenderal Angin dan juga Jenderal Hujan, pasti mereka lebih kuat. Dan selanjutnya, di atas para jenderal ini masih ada 3 raja. Dan orang-orang itu seharusnya sudah melampaui tahap nirwana keempat. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena dia sadar bahwa fondasi dari Kekaisaran Gan Besar bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Yang bahkan menurut Lindong, 3 raja yang berasal dari Kekaisaran Gan Besar ini, mungkin mereka tidak memerlukan warisan atau harta karun kuno untuk bisa mencapai prestasi yang mungkin sulit untuk dicapai oleh orang lain. Kemungkinan di saat semua orang bekerja keras untuk mendapatkan pil nirwana, orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar ini, mereka pasti malah membuang-buang jutaan pil nirwana sesuka hati mereka. Karena kelompok seperti ini
adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang jenius yang prestasinya pasti sudah dipuji oleh semua orang. Lindong pada saat ini tidak iri dengan fasilitas apa yang telah diperoleh orang-orang dari kerajaan super itu. Yang kemudian, Lindong pun membayangkan bahwa setiap individu memiliki kehidupan yang berbeda. Dan hal itu juga dibedakan dari kerja keras mereka. Pada saat Lindong masih hidup di kota kecil yang bernama kota Qingyang, dirinya pada saat itu dipenuhi dengan niat membunuh yang besar terhadap Lilang Tian. Namun Lindong tidak pernah berani mengungkapkan niat membunuhnya sedikit pun. Dan waktu itu, di hadapan Lilang Tian, Lindong hanyalah seperti seekor semut. Karena hanya dengan satu jentikan jari saja, Lindong dan juga keluarganya akan langsung lenyap. Kenyataan itulah yang membuat Lindong pada akhirnya bekerja dengan sangat keras, dengan penuh tangis dan juga keringat serta rasa sakit. Dirinya berlatih di atas bukit yang kemudian bisa menjadi individu yang paling jenius di dalam klan Lin. Sementara Lilang Tian yang dulunya sangat dihormati, pada saat ini hanyalah seekor anjing yang liar yang status hidupnya tidak diketahui. Oleh karena itu Lindong sadar bahwa memiliki titik awal yang baik atau buruk itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah hasil akhirnya. Bagi Lindong, pada saat ini kerajaan super itu mungkin memang maha kuasa. Namun Lindong yakin jika suatu hari nanti dirinya pasti bisa melampaui kerajaan super. Dalam lamunan dari Lindong ini, tiba-tiba Xiaoyan berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Mendengar perkataan dari Xiaoyan, sambil tersenyum Lindong pun menjawabnya, "Ini adalah waktu kurang dari sebulan menuju perang 100 kekaisaran. Pada saat ini seluruh praktisi elit dari berbagai tempat sedang menuju zona inti dari medan perang kuno ini. Dan kita juga harus langsung menuju ke tempat itu." Xiaoyan pun mengangguk dengan instruksi dari Lindong. Dan sesaat kemudian, Xiaodio pun tersenyum pada saat dirinya melihat sosok yang ada di depan aula emas. Sambil menggaruk-garuk dagunya, Xiaodio pun berkata, "Terus bagaimana dengan sampah yang satu itu? Aku pikir dia adalah orang yang menjadi alasan kenapa orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar berani mencari masalah dengan kita." Mendengar ucapan dari Xiaodio itu, Lindong pun melirik ke arah aula emas yang ternyata di sana ada Tianzhen dengan wajah yang sangat pucat. Tianzhen pun pada saat ini menyadari ketika dirinya sedang dilihat oleh Lindong. Dan dengan cepat, Tianzhen pun menundukkan kepalanya karena dia benar-benar tidak berani menatap mata dari Lindong. Melihat Tianzhen yang ketakutan, Lindong pun menjawab perkataan dari Xiaodio, "Kita tidak perlu mengkhawatirkan orang seperti itu, dan lebih baik kita cepat pergi dari tempat ini." Karena pada saat ini, Tianzhen tidak lagi memiliki sedikit pun aura yang bisa mendominasi sebagai penguasa wilayah barat laut. Karena bagaimanapun juga, Lindong adalah orang yang bisa dengan mudah menyingkirkan Tianzhen. Dan kini, dengan hanya satu hentakan kaki saja, trio Lindong telah terbang keluar dengan cepat, meninggalkan kota kuno. Melihat kepergian dari trio Lindong, Tianzhen yang masih berdiri di aula emas, dirinya pada saat ini masih terlihat sangat syok. Dan keringat dingin menetes dari dahinya. Setelah itu, Tianzhen pun menertawakan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa akan ada individu yang luar biasa yang muncul di medan perang kuno. Tapi hal ini sangat jelas bahwa Tianzhen tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu orang yang kuat di wilayah barat laut lagi. Dan menurut Tianzhen pada saat ini Lindong, dirinya akan berjalan dan berkumpul dengan semua jenius di perang 100 kekaisaran. Yang tempat itu sejatinya adalah tempat bagi orang-orang yang jenius. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah perjalanan Lindong menuju zona inti dari medan perang kuno untuk mengikuti perang 100 kekaisaran ini? Musuh-musuh seperti apa yang akan ditemui oleh Lindong selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 8 episode 8. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini terlihatlah 3 sosok terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat yang membuat hutan yang ada di bawahnya terlihat seperti selokan. Dan 3 sosok itu adalah trio Lindong. Karena mereka pada saat ini bergegas
untuk menuju area inti dari medan perang kuno ini. Medan perang kuno sendiri adalah tempat yang sangat luas, dan wilayah barat laut ini hanyalah sebagian kecil saja, sehingga sangat sulit untuk menjelajahi seluruh medan perang kuno hanya dalam waktu 1 tahun saja. Perjalanan trio Lindong ke area inti dari medan perang kuno tidak mungkin dicapai hanya dalam 2 atau 3 hari saja. Dan dalam terbangnya ini, Lindong kemudian berkata pada Xiao dan juga Xiaoyan, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah dari kota 10.000 gajah. Karena itu adalah kota yang harus kita lalui saat kita ingin mencapai area pusat dari medan perang kuno. Di kota ini ada banyak ahli nirwana yang kuat yang juga bersembunyi, jadi kita harus selalu waspada. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaoyan pada saat ini tersenyum, tapi sorot matanya membara karena sepertinya Xiaoyan kecanduan untuk bertarung, dan baginya bisa bertarung dengan para ahli itu sangat menyenangkan. Xiaodio pada saat ini tidak berkomentar apapun dengan perkataan dari Lindong. Namun mata Xiaodio menyapu seluruh wilayah ini, dan tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaodio pada saat ini terlihat sangat terkejut. Pada saat ini Lindong tidak melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaodio, karena sekarang Lindong sedang melihat ke arah Xiaoyan, dan dia bertanya warisan apa yang telah didapatkan Xiaoyan di dalam aula harimau putih. Sambil tersenyum, Xiaoyan menjawab pertanyaan dari Lindong bahwa warisan yang telah dia dapatkan adalah sebuah seni bela diri misterius yang dikenal dengan nama cermin skala bintang harimau putih. Mendengar perkataan dari Xiaoyan itu, Lindong pun bergumam, cermin skala bintang harimau putih ya. Sepertinya bayangan seperti Kingxi tidak muncul di aula harimau putih, karena orang abnormal seperti Raja Naga Kingxi sudah sangat luar biasa. Jika 3 aula yang lainnya memiliki keberadaan seperti Raja Naga Kingxi, maka kekuatan aliansi Tianggang pasti akan sangat menakutkan. Setelah bergumam, Lindong pada saat ini melihat ke arah Xiaodio, dan dalam sekejap Lindong menyadari akan ekspresi terkejut di wajah Xiaodio, yang kemudian Lindong pun bertanya, "Xiaodio, ada apa?" Mendengar pertanyaan yang sepertinya serius, Xiaoyan pada saat ini juga melihat ke arah Xiaodio, dan seketika insting binatang Xiaoyan menyadari sesuatu. Dia pun pada saat ini segera berdiri di depan Lindong. Hal ini membuat Lindong kaget dengan tingkah dari Xiaoyan, dan dengan cepat Lindong pun mengaktifkan energi mental untuk melakukan pemindaian di hutan ini, yang pada akhirnya ekspresi Lindong pada saat ini juga terlihat sangat serius. Dan kini tatapan mata dari Xiaodio menajam. Kemudian dia berkata, "Lindong, pada saat ini kita telah menjadi target dari seseorang." Mendengar ucapan dari Xiaodio, mata Lindong juga menajam. Dirinya tidak menyadari ada hal yang aneh selama perjalanan. Namun orang yang mengincar mereka bisa menyembunyikan auranya yang tidak bisa terdeteksi oleh Lindong. Hal ini dalam sekejap membuat Lindong sadar pasti orang yang menargetkan mereka bukanlah orang yang lemah. Dan kini dengan nada yang serius, Lindong pun bertanya, "Xiaodio, bisakah kita menemukan mereka?" Xiaodio pun tersenyum dan dia mengangguk. Setelah itu, Xiaodio segera mengeluarkan cahaya ungu di tangannya, dan dengan cepat cahaya ungu itu berubah menjadi jaring ungu hitam yang kemudian menutupi ruang yang kosong. Jaring yang dikeluarkan oleh Xiaodio ini memiliki kekuatan korosif yang sangat menakutkan. Mata dari Lindong tiba-tiba menajam ketika ruang yang tertutup jaring oleh Xiaodio pada saat ini mulai terdistorsi. Cahaya terang yang sangat kuat kemudian muncul dan meledak, karena sepertinya cahaya itu menolak untuk ditarik paksa oleh jaring yang dikeluarkan oleh Xiaodio. Dan pada saat ini 2 sosok aneh pun terlihat. Tubuh mereka terbungkus dalam bayangan hitam yang pekat, dan mata Lindong pun terlihat sangat kaget, karena pada saat ini Lindong sadar bahwa 2 orang ini adalah 2 orang yang pernah dilihat Lindong saat berada di dalam formasi nirwana pembakar langit di dalam ruang harta karun kuno. Lindong pada saat ini menjadi sangat waspada, seolah dirinya telah bertemu dengan musuh besarnya.
Karena Lindong paham, meskipun dia telah mencapai nirwana ketiga, namun dua sosok misterius ini masih menimbulkan rasa bahaya di dalam hati Lindong. Dan jelas, dua orang ini jauh lebih kuat daripada kelompok Jenderal Api Zhu Tianhuo. Kedua bayangan hitam itu pada saat ini berkata pada Lindong, "Kami benar-benar terkejut karena kalian bisa menemukan keberadaan kita." Mendengar kata-kata itu, mata Lindong pun menajam dan dia mengatakan, "Bolehkah aku tahu apa yang kalian rencanakan dengan mengikuti kami?" Salah satu sosok hitam kemudian berkata, "Bocah, kenapa kamu masih bertingkah bodoh di depan kami? Dirimu telah melihatku pada saat di dalam formasi nirwana pembakar langit. Meskipun pada saat itu kami tidak melihatmu, tapi kami dengan jelas masih sangat ingat dengan auramu. Dan saat itu, kamu bergegas menghindari kami. Aku yakin kamu telah mendengar sesuatu." Mendengar ucapan itu, pada saat ini mata Lindong menjadi sedingin Tante Ernie yang kesepian. Dan dalam hati, Lindong pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi aku yakin ini pasti sebuah konspirasi yang besar. Dan selama ini, sepertinya mereka berdua telah berdiam diri di dalam aula kuno, menungguku muncul dari ruang harta karun kuno." Tiba-tiba saja Xiaodio pada saat ini mulai berbicara, dan dia kini mengatakan, "Kalian berdua seperti hantu yang tidak diketahui asal-usulnya, dan kami tidak tertarik dengan urusan kalian. Maka dari itu, di antara kita tidak perlu mencampuri urusan satu sama lain. Jika kalian masih nekat, maka jangan salahkan jika diriku bertindak." Xiaoyan yang pada saat ini tidak banyak bacot. Dia langsung berjalan maju dan memancarkan aura yang sangat ganas, yang seketika aura dari Xiaoyan itu berubah menjadi seperti asura yang haus darah. Pada saat mendengar perkataan dari Xiaodiao, salah satu sosok hitam kemudian mengatakan, "Benar-benar orang yang sangat sombong. Bahkan para bos dari kerajaan super, mereka tidak berani berkata seperti itu padaku. Dan kau, beraninya kau mengatakan hal itu? Kau pikir dirimu itu siapa?" Bayangan hitam yang lainnya pun menimpali. "Apa kau pikir kau adalah orang paling hebat di medan perang kuno ini hanya karena kelompok kalian telah mengalahkan dua anggota dari kerajaan super?" Mendengar ucapan itu dari dua orang misterius, mata Xiaodio pun menyipit. Kemudian dia tersenyum, dan tiba-tiba saja tubuh Xiaodio menghilang yang pada saat ini muncul di hadapan dari dua bayangan hitam. Setelah itu Xiaodio segera mengeluarkan energi ungu hitam yang berubah menjadi sayap setajam pedang. Dua bayangan hitam pada saat ini terkejut ketika mereka melihat sayap ungu yang dikeluarkan oleh Xiaodio, karena mereka merasakan hawa membunuh yang sangat mengerikan. Dan dengan cepat, dua bayangan hitam itu mengaktifkan tubuh emas nirwana dan juga perisai nirwana. Dan tiba-tiba saja, boom! Sayap Xiaodio pada saat ini menghantam perisai emas dengan sangat keras. Hal itu menimbulkan suara ledakan yang memokakkan telinga. Yang pada saat ini, perisai emas itu telah retak. Hal itu membuat dua sosok menjadi panik dan mereka langsung melangkah mundur. Di saat kedua sosok bayangan hitam itu mundur, tiba-tiba saja angin yang sangat mengerikan muncul dari langit. Dan sebuah tongkat hitam besar yang bisa menghancurkan gunung Tante Ernie pada saat ini segera menyerang mereka secara bertubi-tubi, yang membuat sosok ini menjadi marah dan kemudian mengepalkan tinju mereka. Cahaya emas yang terang kini muncul dan kemudian berubah menjadi palu yang besar, yang kemudian langsung berhadapan dengan tongkat hitam besar. Badai liar dan ganas pada saat ini muncul akibat benturan tongkat hitam besar dengan palu emas, yang bahkan tubuh dari Xiaodio pada saat ini sampai bergeser mundur. Yang sesaat kemudian, wajah dari Xiaodio pada saat ini terlihat sangat serius dan juga mengerikan. Lindong yang melihat hal ini spontan dia berkata, "Objek yang terbuat dari tubuh emas." Karena Lindong sadar bahwa perisai dan juga palu emas itu terbuat dari energi yang terpancar oleh tubuh emas nirwana, dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang levelnya berada di nirwana keempat. Xiaodio lalu berkata, "Kalian berdua berani menunjukkan trik rendahan seperti itu di hadapan kakek Martin." Yang sesaat kemudian, Xiaodio membuka mulutnya dan cahaya ungu hitam pada saat ini keluar, kemudian menyapu ke segala arah. Tidak lama setelah itu berubah menjadi lubang hitam besar yang sepertinya mampu melahap dunia.
di mana pada saat ini lubang hitam besar itu segera menelan dua bayangan gelap dengan sangat cepat. Melihat lubang hitam besar yang telah dikeluarkan oleh Xiao Diao, Lindong pun merasa bahwa ini sangat mirip dengan kekuatan dari batu simbol pelahap. Namun itu sebenarnya tidak semurni kekuatan melahap dari batu simbol pelahap itu sendiri, karena Lindong pada saat ini merasakan bahwa lubang hitam yang telah diciptakan oleh Xiao Diao pada saat ini telah dimodifikasi. Setelah dua sosok bayangan hitam itu masuk ke dalam lubang hitam besar dari Xiao Diao, kini Xiao Diao pun mengatakan cahaya iblis menelan surga, yang sesaat kemudian cahaya ungu hitam dengan cepat melonjak dan menyebar membuat tempat ini berubah menjadi kegelapan seperti malam hari. Dan ini adalah pertama kalinya Xiao Diao menunjukkan kekuatan yang mengerikan setelah dirinya bangkit dan memiliki tubuh fisik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dua sosok bayangan hitam itu mampu melarikan diri dari energi pelahap yang telah dikeluarkan oleh Xiao Diao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Gyatgun Season 8 episode 9. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya ungu yang dikeluarkan oleh Xiao Diao pada saat ini menutupi seluruh langit. Dan kemudian langit pun berubah menjadi gelap gulita. Kedua sosok bayangan itu pada saat ini telah terkurung di dalam cahaya kegelapan milik Xiao Diao. Hal ini membuat mereka benar-benar panik karena merasakan energi aneh dari cahaya ungu hitam yang dikeluarkan Xiao Diao tersebut. Salah satu sosok kemudian melihat rekannya dan dia mengatakan, orang ini bukanlah orang biasa dan aku merasa dia sangat aneh. Kedua sosok bayangan hitam selama ini memang bersembunyi di aula kuno karena mereka benar-benar sengaja menunggu Lindong. Dan selama ini mereka telah melihat kekuatan dari Lindong dan juga Xiao Yan yang mampu mengalahkan kedua jenderal dari Kekaisaran Gan Besar. Namun kekuatan Lindong dianggap biasa saja bagi mereka. Maka dari itu mereka berani mengikuti kelompok Lindong dan berniat untuk membunuhnya agar menghilangkan jejak, karena Lindong mengetahui rencana konspirasi mereka. Namun kedua sosok bayangan hitam itu tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiao Diao yang nampak sebagai pendiam dan tidak memancarkan aura ganas sedikit pun, namun sejatinya dia sebenarnya adalah orang yang paling ganas di dalam kelompok trio Lindong. Sosok bayangan hitam kali ini benar-benar paham bahwa situasi saat ini adalah situasi yang di luar prediksi dari mereka. Cahaya hitam yang dikeluarkan oleh Xiao Diao pada saat ini menyebar di seluruh langit. Sosok bayangan hitam semakin merasakan firasat buruk dan mereka segera mengaktifkan cahaya emas yang keluar seperti air banjir yang kemudian berubah menjadi sosok raksasa berwarna keemasan. Yang kemudian sosok raksasa keemasan ini dinamakan dengan roh emas penghancur iblis. Sosok raksasa berwarna emas kemudian berdiri di dalam cahaya hitam milik Xiao Diao dan sinar keemasan pun kini terpancar untuk menghalangi energi erosi dari cahaya hitam milik Xiao Diao. Mata Lindong pun menajam pada saat melihat kejadian ini. Dan kini Lindong pun bergumam dalam hati, kedua sosok bayangan ini sangat kuat. Untung ada Xiao Diao yang sudah memulihkan tubuh fisiknya. Walaupun pada saat ini kekuatan Xiao Diao masih belum pulih sepenuhnya, namun dia tidak terlihat kesulitan sama sekali. Jika tidak ada Xiao Diao, kemungkinan aku dan juga Xiao Yan harus berjuang mati-matian melawan kedua orang itu. Dan akhirnya, boom, boom, boom. Cahaya terang dari raksasa emas makin besar dan kini mengikis cahaya hitam dari Xiao Diao yang berusaha menembus tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Diao pun mendengus dan mata ungu hitam milik Xiao Diao semakin tajam saja. Yang sesaat kemudian, Xiao Diao mengulurkan tangan dan dia pun mengepalkan tangannya sambil berkata, "Hancurkan." Tiba-tiba saja, rantai ungu hitam segera keluar dan pada saat ini melesat menuju raksasa emas kemudian melilit tubuh raksasa itu dengan sangat kuat. Retakan pun mulai terlihat di tubuh raksasa emas dan cahayanya pada saat ini semakin meredup. Kemudian secara perlahan, raksasa emas itu sepertinya akan mulai menghilang. Kekuatan dari Xiao Diao ini mirip dengan energi pelahap, namun sebenarnya bukanlah kekuatan melahap, melainkan kekuatan erosi yang sangat mengerikan.
karena memiliki sifat mengikis targetnya dan memberikan serangan yang besar. Jika energi dari kekuatan melahap bisa mengubah apapun yang dilahap menjadi kekuatan bagi penggunanya, namun kekuatan Xiaodio ini tidak bisa melakukan hal itu. Kedua sosok bayangan hitam pada saat ini terlihat sangat panik karena mereka melihat bahwa raksasa emas akan segera hancur. Dan dengan cepat, mereka pun membuat segel perbaikan yang pada akhirnya, boom! Energi mengerikan kembali melonjak dan raksasa emas pada saat ini semakin membesar karena ternyata kedua sosok bayangan hitam berniat untuk melakukan penghancuran diri pada raksasa emas. Dan akhirnya, dar! Raksasa emas itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Hal ini membuat sebagian cahaya hitam milik Xiaodio pun menyebar. Sosok bayangan hitam segera memanfaatkan hal ini untuk segera kabur dan keluar dari dalam jangkauan cahaya hitam milik Xiaodio. Melihat mereka kabur dari jangkauan serangannya, Xiaodio pun tidak melakukan pengejaran karena dia sangat malas mengejar dua pria yang tidak jelas. Nanti malah dikira tim Jerman yang pro pelangi. Padahal Xiaodio kan masih cowok sejati yang masih doyan sama Tante Ernie. Tidak lama kemudian Xiaodio menarik kembali energi hitam dan kini masuk ke dalam tubuhnya. Melihat cahaya hitam telah menghilang, dua sosok bayangan itu pun berhenti dari kaburnya dan mereka berteriak, "Hei pemuda baju ungu, siapa kau sebenarnya? Aku peringatkan kau jangan ikut campur dengan urusan kami. Karena jika tidak, maka kalian akan menanggung resiko yang sangat mengerikan." Mendengar ucapan itu, Xiaodio pun pada saat ini tersenyum dingin dan dia pun berkata, "Resiko apa yang tidak berani aku hadapi? Dan apakah kalian pikir kalian memenuhi syarat untuk mengancam diriku?" Mendengar perkataan dari Xiaodio itu, kedua sosok bayangan hitam pada saat ini terlihat marah dan mereka pun berkata, Kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang dirimu memang memiliki beberapa keterampilan, tapi apa kau pikir bahwa kita berdua juga tidak memiliki kemampuan untuk berurusan denganmu?" Xiaodio yang dengan nada dinginnya, dia pun mengatakan, "Kalian berdua hanyalah tikus pengecut, namun kalian telah berani bertindak so arogan di wilayah Suan Timur ini." Mendengar kata-kata dari Xiaodio, dua sosok bayangan hitam terlihat sangat kaget dan seketika ekspresi mereka pun berubah. Kemudian salah satu dari sosok bayangan hitam itu berkata, "Apa yang kau ketahui tentang kami?" Dengan nada tegas, Xiaodio pun mengatakan, "Aku tahu semua apa yang kalian rencanakan. Namun sebelumnya aku tidak tertarik untuk ikut campur dengan urusan kalian. Tapi kalian malah diam-diam ingin menyerang kami. Jika itu yang kalian mau, maka aku juga tidak akan tinggal diam dan akan memberikan pukulan untuk membunuh kalian. Dasar tikus busuk yang berani menyelinap ke wilayah kami." Tidak lama kemudian Lindong dan juga Xiaoyan pada saat ini maju dan berdiri di samping Xiaodio. Mata Lindong pun menajam karena dirinya tahu bahwa bayangan hitam itu benar-benar penyusup seperti dugaannya selama ini. Dan mereka memiliki rencana buruk yang tidak boleh diremehkan. Namun Lindong tetap saja tidak mau ikut campur dengan masalah mereka. Karena sekarang Lindong ingin fokus dalam perang 100 kekaisaran supaya hal ini bisa menjadi batu loncatan buat Lindong menuju level yang lebih tinggi. Kedua bayangan hitam itu kemudian menatap pada trio Lindong dan mereka masih memiliki niat membunuh yang besar. Tapi mereka pada saat ini juga takut dengan kekuatan Xiaodio. Tidak lama kemudian Xiaodio pun menyilangkan tangan di dadanya dan dengan tatapan dingin pada dua sosok bayangan, Xiaodio pun mengatakan dalam hati, "Kekuatan mereka berdua lumayan hebat. Jika aku tidak memakai tubuh Martin Langitku, aku tidak akan bisa membunuh mereka berdua. Tapi jika aku menunjukkan tubuh asliku, pasti hal ini akan mengundang para sekte super dan membuat Lindong dalam masalah besar. Dan jalan satu-satunya saat ini adalah mengusir mereka berdua dari tempat ini. Itu jauh lebih baik." Lindong pada saat ini melihat ke arah Xiaodio yang sedang diam. Dan Lindong paham dengan apa yang ada di pikiran dari Xiaodio. Sementara Lindong pada saat ini memilih diam saja. Menurut Lindong, hal terbaik adalah tidak ikut campur dengan urusan dua sosok bayangan hitam. Karena dirinya juga tidak berniat untuk tahu lebih dalam dengan urusan mereka.
Suasana sunyi namun menegangkan kini menyelimuti seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian sosok bayangan hitam berkata, "Karena kalian memiliki niat untuk tidak ikut campur dengan urusan kami, maka kami sangat menghormati keputusan kalian. Dan aku harap kalian selalu mengingat keputusan kalian ini. Meski kalian punya kemampuan, tapi urusan kami bukanlah sesuatu yang bisa kalian campuri. Jika tidak, maka kalian akan tenggelam dalam bahaya." Xiaodio pada saat ini mengangkat baunya dan dia tetap tidak berkomitmen dengan kedua bayangan hitam itu. Kemudian, bayangan hitam kembali mengatakan, "Mudah-mudahan kami tidak mendengar berita lain tentang kebocoran hari ini. Jika berita di sini sampai bocor, maka orang pertama yang harus bertanggung jawab adalah kalian bertiga. Dan pada saat itu, mungkin tidak bisa diselesaikan dengan mudah seperti saat ini." Setelah berbicara seperti itu, kedua sosok bayangan hitam pun berbalik badan dan mereka langsung terbang dan menghilang di langit. Xiaodio pun kini melihat tajam ke arah menghilangnya dua sosok itu. Dan kini dirinya mengomel, "Dasar belalang busuk, jika saja aku tidak ingin mengekspos identitas asliku, pasti kalian sudah kuhajar sampai mati." Mata Lindong pun menajam dan dia berkata, "Sepertinya masalah di medan perang kuno ini benar-benar di tingkat kerumitan yang tinggi. Ini adalah kawasan Xuan Timur, tempat di mana para sekte super wilayah ini memilih murid-muridnya. Namun mereka berdua, sebagai orang luar, telah berani bertindak sangat jauh. Aku penasaran, monster seperti apa yang berdiri dan mendukung mereka dari belakang?" Xiaoyan yang dari tadi diam saja, pada saat ini dirinya mulai berkata, "Sepertinya masalah ini tidak akan selesai sampai di sini saja. Dan mereka tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah." Lindong pun mengangguk setuju dengan perkataan dari Xiaoyan. Dan dia pun pada saat ini berkata, "Kita sekarang aman berkat bantuan dari Xiaodio. Namun di masa depan, kedua orang itu pasti akan bergerak lebih hati-hati karena mereka sudah tahu kekuatan dari Xiaodio." Dan kini sambil tersenyum, Xiaodio pun mengatakan, "Kau tidak perlu cemas. Medan perang kuno ini adalah wilayah sekte super dari Xuan Timur. Orang-orang itu tidak akan pernah berani menunjukkan diri secara terang-terangan. Jika tidak, maka mereka akan memancing kemunculan para ahli dari sekte super. Dan saat itu, rencana mereka akan gagal total." Sambil mengangguk, Lindong pun berkata, "Aku tidak tertarik dengan urusan mereka dan tidak jadi masalah jika mereka tidak mengganggu kemajuanku. Namun jika mereka sampai mengganggu kemajuanku, maka aku juga tidak akan tinggal diam." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pada saat ini berkata, "Ayo kita harus pergi, karena kita harus segera menuju ke kota 1000 gajah. Tapi sesampainya di sana nanti, kita harus berhati-hati, karena pasti akan banyak orang kuat yang bersembunyi." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melambaikan tangannya, dan kini trio Lindong melesat dengan cepat di udara dan mereka menghilang di langit. Setelah kepergian dari kelompok trio Lindong, pada saat ini dua bayangan itu kembali muncul di puncak gunung. Dan salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana kita selanjutnya?" Bayangan hitam yang lain pun menjawab, "Kita tetap tidak boleh membiarkan masalah ini bocor. Jika tidak, mungkin kita yang akan tewas." Namun pemuda di samping Lindong itu bukanlah orang sembarangan, meskipun kita berdua bergabung. Tapi aku yakin bahwa kita tidak akan mampu membunuhnya. Salah satu dari rekan bayangan hitam kini mengatakan, "Sepertinya kita pada saat ini harus memanggil Jenderal Roh Kematian." Dan bayangan hitam yang lainnya kini menimpali, apakah kita benar-benar harus minta bantuan pada orang mesum itu? Apakah dia benar-benar mampu? Rekan dari bayangan hitam menjawabnya, "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Yang pada akhirnya kita memang harus meminta bantuan darinya, karena kita harus melenyapkan 3 bocah itu bagaimanapun caranya." Salah satu bayangan hitam dengan mata sinis dan penuh dengan niat membunuh, dia pun menjawabnya, "Benar, mulai hari ini ketiga bocah itu akan hidup dalam bahaya besar." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa Jenderal Roh Kematian itu? Apakah dirinya benar-benar mampu menghadapi kekuatan dari trio Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gobrosop.
Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 10. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam hari pun pada saat ini telah tiba. Terlihatlah 3 sosok duduk di depan api unggun di pegunungan yang tidak jauh dari kota Seribu Gajah. Lolongan dari binatang iblis pada saat ini mengisi kesunyian malam ini. Namun tidak terlihat rasa takut sedikit pun di wajah dari 3 orang itu. Karena sejatinya mereka adalah trio Lindong. Ini adalah perjalanan hari kelima trio Lindong setelah meninggalkan wilayah barat laut. Namun mereka juga masih belum sampai di kota Seribu Gajah karena lokasinya benar-benar sangat jauh. Lindong pada saat ini berdiri dan dia meregangkan pinggangnya. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, dengan kecepatan kita pada saat ini, mungkin besok kita akan sampai di kota Seribu Gajah. Xiaoyan pun mengangguk, sementara Xiaodiao dirinya pada saat ini melihat ke arah gelapnya malam. Dan kemudian Xiaodiao mengatakan, saat ini aku tidak merasakan ada orang yang mengikuti kita. Sepertinya 2 orang misterius itu benar-benar telah mundur. Sambil tertawa, Lindong pun menjawab, aku mendengar ada anggota sekte super yang pada saat ini berjaga di kota Seribu Gajah. Maka dari itu, 2 orang misterius pasti tidak akan berani untuk mengikuti kita. Malam ini kekuatan Yuan di langit dan bumi benar-benar tidak beraturan karena banyaknya binatang iblis yang melolong dan berterbangan di atas pegunungan ini. Tapi saat ini tidak ada satupun gelombang binatang iblis yang berani melintas dalam jarak 100 kaki dari tempat trio Lindong. Karena sepertinya mereka sengaja menjaga jarak dari trio Lindong yang mereka anggap sebagai ancaman. Lindong yang melihat gelombang monster iblis tidak berani mendekati dirinya. Pada saat ini Lindong tertawa dan mengatakan, lumayan. Dengan adanya kalian berdua di tempat ini, gelombang monster itu tidak berani mendekat. Karena sejatinya, Xiaoyan adalah garis keturunan dari harimau iblis surgawi. Sementara Xiaodiao, dia adalah pangeran Martin Langit. Jelas hewan-hewan iblis ini tidak akan berani mengusik kekuatan seperti Xiaoyan dan Xiaodiao. Pada waktu ini Lindong cukup bisa merasakan ketenangan semenjak dirinya memasuki medan perang kuno. Hal ini karena Lindong dan juga Xiaoyan sudah mendapatkan kepopuleran mereka. Sementara Xiaodiao saat ini telah memiliki tubuh fisiknya dan kekuatan dari Xiaodiao sendiri semakin pulih secara perlahan. Maka kini Lindong tidak perlu bersusah payah untuk menyusun strategi jika dirinya menghadapi sebuah bahaya. Tiba-tiba saja pada saat ini Xiaodiao tersenyum dan dia mengatakan, gelombang iblis macam apa? Semua ini hanyalah sebuah recehan. Jika nanti kamu masuk ke dalam kota iblis, maka kamu akan melihat seperti apa gelombang iblis yang sebenarnya. Lindong pun tertawa dan dia berkata, hah? Kota iblis? Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengunjungi tempat itu. Karena Lindong sangat penasaran dengan wilayah mistis dan juga asing itu. Tiba-tiba saja mata dari Xiaodiao pada saat ini menajam dan dengan nada yang serius, dia pun berkata, bukan tugas yang mudah untuk memasuki kota iblis. Karena wilayah Xuan Timur dengan kota iblis dipisahkan oleh laut iblis kekacauan. Laut itu sangatlah besar dan seseorang tidak akan bisa terbang untuk melewatinya. Bahkan ketika kekuatanku di posisi puncak, aku harus tetap berhati-hati ketika menyeberangi laut iblis kekacauan. Lindong pun kini bergumam, laut iblis kekacauan ya. Dan dalam hati, Lindong merasa tidak asing dengan nama tempat itu. Namun Lindong sendiri tidak tahu kenapa dirinya merasa seperti ini. Melihat ekspresi dari Lindong, Xiaodiao kemudian mengatakan, pada peta yang telah kamu peroleh di Menara Master Simbol di kota Yan, ada lokasi bagian kedua dari simbol leluhur yang ditandai. Dan disitulah lautan iblis kekacauan berada. Kini Lindong paham dengan rasa tidak asing akan nama dari tempat itu, karena Lindong sadar bahwa itu adalah tempat dari batu simbol kedua yang harus dia dapatkan. Namun Lindong tidak tahu batu simbol apa yang ada di lautan iblis ini, karena sejatinya batu simbol ada 8 buah, di mana salah satu pada saat ini telah diperoleh Lindong, yaitu batu simbol pelahap. Tidak lama kemudian Xiaodiao mulai bicara kembali. Di antara 8 batu simbol leluhur, selain batu simbol melahap yang telah kau miliki,
aku juga telah melihat seorang pria yang pada saat ini memiliki batu simbol api. Pria itu adalah individu yang sangat luar biasa dan kejam. Dirinya mampu menguapkan seluruh air yang ada di sungai hanya dengan membalikkan tangannya. Dan aku telah melihatnya berkali-kali. Dan orang itu adalah entitas peringkat atas di langit dan bumi. Di masa depan nanti aku yakin bahwa kamu akan bertemu dengan orang ini. Ekspresi serius pada saat ini muncul di wajah Lindong. Dan kemudian dia mengatakan, batu simbol api. Seberapa kuatkah batu simbol itu? Mendapat pertanyaan dari Lindong, Xiaodio pun menjawabnya, kau tidak perlu iri dengan orang itu. Karena batu pelahap yang ada di tanganmu adalah batu simbol paling misterius dari 8 batu simbol leluhur. Aku yakin ada kekuatan tersembunyi yang sangat mengerikan di dalam batu simbol pelahap. Namun dengan kekuatanmu saat ini, kamu belum bisa mencapai level itu. Dan kamu belum mampu mengeluarkan potensi sepenuhnya. Lindong pun pada saat ini hanya bisa mengangguk karena ucapan Xiaodio ada benarnya juga. Namun Lindong kini penasaran dengan batu simbol api itu. Meskipun begitu, Lindong tidak bernafsu untuk memilikinya karena dia sadar bahwa dirinya tidak boleh serakah. Bahkan saat ini saja dia belum sepenuhnya mampu mengeluarkan kekuatan dari simbol pelahap. Jika Lindong beruntung mendapatkan batu simbol yang kedua, mungkin dia akan kesulitan untuk mengendalikannya. Dan bisa jadi hal itu malah melukai diri sendiri. Pada saat ini Xiaodio tidak berbicara lagi dan dirinya pun memainkan api unggu di depannya. Namun tiba-tiba saja Xiaodio mengangkat alisnya. Pada saat yang sama, Lindong dan juga Xiaoyan mereka merasakan sesuatu karena mereka saat ini mendengar seperti ada suara kaki yang terburu-buru yang segera menuju ke tempat ini. Wajah dari Lindong dan juga Xiaodio kini nampak biasa saja, tapi Xiaoyan segera memegang tongkat sakti di sampingnya. Tidak lama kemudian, muncullah 3 sosok dari kegelapan. Orang pertama yang keluar adalah pemuda liar dengan tubuh yang berotot. Dan kemudian dia disusul oleh 2 orang gadis yang mengikuti di belakangnya. Salah satu gadis pada saat ini memakai gaun merah. Tubuhnya sangat seksi dan wajahnya juga lumayan cantik. Walaupun dia tidak secantik Mu Hongling, tapi wajahnya itu sudah dianggap lumayan. Di belakang gadis gaun merah, pada saat ini muncul gadis muda yang menggunakan gaun warna hijau. Wajahnya sangat cantik, matanya besar, dan pupilnya hitam legam. Dalam pandangan Lindong, gadis ini benar-benar terlihat sangat polos. Namun Lindong pada saat ini merasakan dari tatapan mata gadis tersebut, dia memiliki sedikit rasa takut. Lindong pada saat ini melihat 3 orang yang baru muncul. Namun mata Lindong berhenti di gadis gaun hijau karena dia terpesona dengan kecantikan gadis itu. Bisa aja nih Om Lindong dalam memilih cewek cantik, polosan lagi. Pria berotot pada saat ini memberikan hormat pada Lindong dan kemudian dia berkata, saudaraku, jalan kita telah diblokir oleh gerombolan iblis dan kami memilih untuk mundur ke tempat ini karena melihat cahaya api unggun ini. Bolehkah kita menumpang istirahat di sini sebentar? Mendengar perkataan dari pemuda berotot, Xiaodio secara spontan mengatakan, tidak, kalian cari tempat lain saja. Karena Xiaodio memiliki firasat bahwa ketiga orang ini pasti akan merepotkan Lindong dan juga dirinya. Mendengar ucapan dari Xiaodio, pada saat ini gadis bergaun merah, wajahnya tampak kesal dan dia kemudian mengatakan, kau? Namun sebelum gadis itu mengomel, pria berotot menyuruhnya untuk berhenti supaya tidak berdebat. Pria berotot yang nampak liar itu sebenarnya adalah pria yang cukup berhati-hati dan dia pandai melakukan analisa. Dalam pandangannya, seluruh pegunungan ini telah dipenuhi dengan binatang iblis. Namun sejatinya tempat trio Lindong ini tidak ada satupun binatang iblis yang menyerang. Maka dari itu, si pria berotot yakin bahwa trio Lindong bukanlah orang sembarangan. Setelah melakukan analisa, dia kini berkata, karena saudara tidak mau diganggu, maka dengan terpaksa kita akan pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, pria berotot segera berbalik badan dan siap untuk meninggalkan tempat ini. Namun si gadis gaun hijau dengan tatapan takut, dirinya melihat ke arah Lindong. Dan dengan nada yang malu-malu, gadis gaun hijau itu pun berkata, 3 kakak laki-laki,
Kami di tempat ini bukan untuk mengganggu kalian. Kami datang hanya ingin menumpang istirahat saja. Setelah gelombang iblis di pegunungan ini menghilang, maka kami juga akan segera pergi. Jika kalian keberatan kami menumpang, maka kami akan membayar dengan beberapa pil nirwana." Mendengar ucapan dari si gadis gaun hijau dengan nada acuh tak acuh, pada saat ini Xiao Diao mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kalian harus memberi kami 2 juta pil nirwana." Mendengar perkataan dari Xiao Diao itu, wajah gadis gaun hijau pada saat ini nampak merah dan matanya pun berkaca-kaca. Melihat hal ini, Xiao Diao menjadi terkejut karena dia sadar bahwa orang-orang yang mencapai medan perang kuno adalah mereka yang dianggap terbaik di kerajaan mereka. Namun kenapa gadis gaun hijau tingkah lakunya malah seperti bocah yang lemah dan juga cengeng? Lindong yang dari tadi diam saja dan hanya bermain api unggun, dirinya pada saat ini melihat pada 3 orang itu dan mengatakan, "Kalian santai saja, saudaraku hanya bercanda. Kalian kemari dan duduk saja bersama kami di tempat ini." Mata dari Lindong selalu memperhatikan gadis gaun hijau. Dirinya tidak hanya terpesona, namun gadis itu mengingatkan Lindong pada Cintan yang polos dan cengeng. Hal ini membuat Lindong rindu dengan Cintan yang ada di rumah. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, "Cintan, sedang apa ya dia saat ini?" Xiao Diao kini diam saja ketika Lindong sudah membuat keputusan. Karena menurut Xiao Diao, dari 3 orang ini yang paling kuat adalah pria berotot. Kekuatannya adalah nirwana level 3, dan itu bukan ancaman bagi trio Lindong. Makanya Xiao Diao tidak protes dengan keputusan dari Lindong. Setelah mendengar perkataan dari Lindong, 3 orang ini terlihat sangat senang. Mereka pun segera berjalan menuju api unggun dan duduk di sampingnya. Pria liar yang berotot kemudian menangkupkan tangannya pada Lindong dan kemudian dia berkata, "Temanku, perkenalkan, namaku adalah Su Kui dan ini adalah adikku Suro. Sementara ini adalah Liu Ya. Kami bertiga dari Kekaisaran Qing yang Agung, sebuah kerajaan tingkat menengah." Lindong pun kini tersenyum. Dia sadar karena 3 orang ini memperkenalkan diri dengan sopan, itu berarti mereka tidak berbahaya. Yang kemudian Lindong berkata, "Aku adalah Lindong. Dan ini adalah saudaraku Lin Yan." Serta pemuda judes itu, dia juga saudaraku Lin Diao. Untuk memperkenalkan pada orang luar, maka Lindong akan menggunakan nama klannya untuk menamai Xiao Yan sebagai Lin Yan dan menamai Xiao Diao sebagai Lin Diao. Dan kami berasal dari dinasti Yan, sebuah kerajaan peringkat rendah. Mendengar hal itu, trio Su Kui tercengang karena mereka tidak menyangka bahwa trio Lindong yang misterius ini sebenarnya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Suro yang masih tidak percaya kini bertanya, "Kakak Lindong, apakah dirimu benar-benar dari kerajaan peringkat rendah? Apakah pada saat ini kau sedang bercanda dengan kami?" Mendengar ucapan dari Suro, Lindong pun tersenyum karena gadis itu benar-benar polos. Lindong kemudian mengangguk sebagai jawaban bahwa dirinya tidak sedang bercanda. Setelah itu Lindong mengiriskan daging panggang di api unggun dan memberikannya pada Suro sambil berkata, "Jika kamu tidak takut aku meracunimu, ambillah daging ini dan makanlah untuk mengisi perutmu." Suro pada saat ini terlihat malu-malu kucing, seperti pengantin baru yang melihat sosis coklat. Walaupun malu, tapi sebenarnya mau. Dia pun segera meraih daging panggang itu. Dan tidak sengaja, tangan halus dari Suro pada saat ini menyentuh tangan Lindong. Hal ini membuat ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Bahkan Xiao Diao yang dari tadi cuek, kini dirinya menyipitkan mata karena merasakan sesuatu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa ekspresi dari Lindong dan Xiao Diao tiba-tiba berubah? Sebenarnya ada apa dengan surau ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.